teman-teman, kembali lagi di channelnya Inong Esther Family. Salam horas teman-teman. Hai semua teman-teman. Hai. Hai. Oh, hai. Hai Cepanya. Oh, Dainang Borkon. Ya, selamat hari Jumat teman-teman. Kami mau pergi kul. Ini semua keluarga Kuldepkes. Say hello Bang dengan pemirsa di YouTube. Nah, ini Bapak supir angkotnya. Namanya siapa Pak? Moan ya. Nah, kami ini sedang berada di dalam mobil angkot. Angkotnya nomornya 26 ya. Antar jemput Perumpung sampai Pasar Parung ya di Gunung Sindur. Nah, kebetulan teman-teman di sini tuh sedang hujan. Ini sekitar jam 2 lewat ya. Inilah kami disusun ikan robus gitu. Iya, tuh. Nih dok mie adaku. Disusun ikan robus kami angkotnya. Susun ikan robus. Jadi kakak nih Mama Joseph nih sedang ambil baju buat saya teman-teman, baju saya basah nih. Ini nih kakaknya nih baik sekali ya. Nah sekarang kita sudah mau OTW berangkat. Kita kebetulan kulnya itu di desa Pabuaran di Gunung Sindur tuh dekat rumah saya ini ada 10 desa. Nah kebetulan tuh ada jemaatnya GB Perumpung namanya Ibu Liao Chan. Kebetulan beliau kemarin 2 hari yang lalu hubungin saya juga, katanya ibu udah sehat, mau datang kul enggak. Saya bilang puji Tuhan saya sudah lumayan sehat setelah hampir 1 bulan kita mudik ke Sumatera ya. Jadi sekarang kita akan berangkat pergi kul ke rumah ibu itu. Apa itu kul teman-teman? Kalau mungkin di muslim itu mungkin pengajian ya, pengajian di rumah-rumah. Kalau kami menyebutnya itu kebaktian di rumah atau disingkatnya itu kul. Nah saya akan tunjukkan perjalanan kita buat teman-teman. Kalau ini tuh musim hujan teman-teman. Nah ini gembala saya nih. Nah namanya Ambarita. Marganya marga Ambarita ya, Bapak rohani kami ya. Oke teman-teman, semua itu pasukan tuh, semua teman-teman pengajian katanya kayak ikan robus teman-teman. Ini ada aku, ini lucu kali bahasanya teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di komen, di subscribe di channelnya Inong Esther Family. Salam horas teman-teman. Aku tunjukkan ya perjalanan kami. Kita lanjut lagi terus nanti teman-teman. Teman-teman nih, hujannya lumayan deras ya. Oh, teman-teman, puji Tuhan ya, hari ini saya bisa ikut kul teman-teman. Udah rindu juga saya nggak kul ya. Nah ini dia hujan nih, inilah daerah tempat saya ya teman-teman ya. Nah ini keluarga saya semua ini semua keluarga saya ini, semua keluarga Kuldepkes ya. Kita satu angkot penuh. Kita lanjut OTW teman-teman ke desa Pabuaran, ketemu sama Ibu Liao Chan ya. Ini perapatan Perumpung namanya. Di sini nih ada pasar nih, di sini di belakang sini. Nah ini perapatan pasar Perumpung ya. Nah yang di sana aku tempat beribadah, gereja teman-teman, gereja saya ya, gereja kami lah. Di sini dia tempatnya. Tuh yang ini dia di belakang jualan buah ini. Nah kita masih terus lagi, nanti masuknya kecamatan ya. Gunung Sindur teman-teman. Ini kecamatan ya, kantor kecamatan. Nah ini kita masuk desa Pabuaran. Oh Tuhan Yesus berkatilah desa ini. Di sini ada perumahan baru teman-teman. Ya. Ya maksudnya di Lambang. Ya ini. Ini makannya apa? Ya, Maksudnya dari
gerbang sana. Lewat dikit. Dikit ya bang. Jangan ke dalam. Kita nyampe. Kita udah sampai teman-teman. Ayo, ayo, ayo. Makannya apa? Adalah. Adalah. Makannya apa? Bukalah pintunya itu, buka. Ini masih hujan teman-teman. Kita basah ya. Nah, ini hujan deras teman-teman. Yang punya rumah Ibu Liao Chan belum kelihatan. Channya udah datang. Shalom Ibu. Nah, ibunya udah datang ya. Kita masuk. Ibu Liao Channya udah datang ya. Ada anjingnya 2. Diperkatakan Jinak. Kita masuk teman-teman. Yuk. Aduh. Shalom Ibu. Iya, sebentar dulu ini. Saya kalau ini nanti gaji. Terus mah jalan pala-palan. Ayo jalan pala-palan. Wah, ini nanas ini nih. Ada buah nanas ini udah matang ini. Wah, buah nanas ini. Iya, warna. Ya Tuhanku, ini punya rumah ibu luas sekali nih. Saya punya rumah. Yo, haleluya Tuhan. Ini Bu Liao Chan ini banyak sekali ini buah-buahnya nih ha. Nanas pula ini. Oh, haleluya. Ah, ini buah kelengkeng ini ya, Bu. Oh, saya ke rumah nama tinggal. Udah pakai jaring, udah dikarungin. Nah, ini rumah Ibu Liao Chan ya. Kita kulnya di sini, teman-teman. Besar sekali. Ayolah, eta. Salah na tinggal sono reti situ jauh nih. Oh. Nah, lihat rumah kita mah. ini Ibu Liao Chan-nya ya. Kita sudah sampai teman-teman. Nah, kita mau ibadah kul. Besar juga ini rumah Ibu Liao Chan-nya ya. Ini masih hujan teman-teman tuh. Wah, ini buah pepaya pun banyak sekali nih. Tumbuh subur di sini teman-teman. Bunga pepaya buahnya. Wah, ini ada penjaganya yang 3 ini ha. Penjaganya ini. Aduh, haleluya Tuhan, glorious sana. Oh no, pohon bambu semua no ha. Apa no? Mantap sekali. Ini tanahnya subur, diberkati Tuhan ini. Luar biasa. Sadar-sadar ini mau dipakai enggak ada. Ini mau dipakai enggak ada. Ini enggak ada. Ono enggak ada. Berarti saking banyaknya. Iya, saking lengkapnya ya. Iya. Saya kan belum punya anjing. Ibu ini bersaksi teman-teman. Ini Dari makanya bulan ada Juni anjing, karena katanya anjing ini banyak perabotannya yang hilang. Nah, makanya sekarang ada pasukannya anjingnya ini ada 3 menjaga ya. Tahu sendiri beratnya ya. Bukannya dia jadi mungkin ujian. Haleluya. Biar semakin dekat kepada Tuhan ya, Bu. Saya juga kan kadang-kadang jadi bingung. Dede ini, Ci, ikut di sono katanya sama bapak, tapi dia ntar nanti muter ada saya kalau saya pergi ntar maling datang lagi. Saya semenjak itu nggak pernah itu loh, nggak pernah keluar. malingnya sini. Kayaknya iya. Masih trauma sih kalau ada maling nggak trauma. Tapi udah ada ruko itu kayaknya Belum, aman ya. belum. Ya nanti aman kalau udah ada ruko itu lah paling Enggak tidak. ada orang yang karena pernah kemalingan. Trauma semua. Makanya kan ini mes anak-anak bukannya rumah. Kalau rumah begini cukup aneh. Ini rumah kamar 1 pintu, 1 kamar 1 pintu. Ini bukannya rumah mes. Karena saya kan harus bayarin kos anak-anak. Saya daripada bayarin kos mending mes aja. Iya. Akhirnya dianya berhenti. Mubazir kan? Iya. Ya udah saya isi. Ibu kosin lagi aja. Kok saya sendirian saya takut. Iya. Iyalah.
dipegang ya. Ada. Cuma nggak dengar, saya udah kasih tahu sama Ibu Sari supaya menjalani 2023 semua kita akan dijadwal jadi worship. Nanti terima aja dulu. Ada seleksi alam, ada seleksi talenta, pada akhirnya ada seleksi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang setahu saya baru mungkin yang bisa main gitar ada 3 kali ya. Tapi kalau memang nanti pasang lagunya nggak apa-apa, jadi terus kalian. Yang pertama, yang kedua, Jumat pagi paling lambat sudah harus nyampe jadwalnya Ibu Sari. Terus yang di jadwal worshipnya itu harus kontak dengan pemain gitarnya supaya dicari kunci. Kalau sama saya ya katakanlah mendingan Pak juga mungkin saya berjuang, saya belajar di YouTube cari lagu itu supaya bisa saya ini. Mungkin tidak banyak tahu, tapi mungkin kalau Bapak semua orang sama Tuti ya mungkin disesuaikan. Oh lagu ini dari aku nggak bisa nggak diturunin dari yang saya bisa dari CD atau ini nih, nggak apa-apa. Karena tujuan kita mereka setiap perkara yang kecil akan ditambahkan talentanya. Begitu juga dengan nyanyi. Saudara pas-pasan lama-lama sudah. Saya juga nggak sampai Ibu Sari seperti ini. Karena kuliah ke sini dipercaya Tuhan akan banyak melahirkan. Amin. Jadi nggak kebetulan Ibu Sari kuliah kes maju terus. Tuti mengikuti kegiatan rayon peraturannya, hati-hati ya karena gergaji itu anak-anak kita ya. Ya udah apa di lokal dan di Okumene. Begitu gue saudara, suara saya fals. Gini loh, kita artisnya Tuhan Yesus. Tuhan tidak melihat fals. Ya kalau kebetulan suara Anda suara emas seperti Subi Mesak, ya, LP Spesi, John Lennon dan sebagainya. Ya, kasih kemuliaan untuk Tuhan. Tapi kalau pas-pasan ingat, Tuhan melihat hati. Tuhan paling banyak lihat penyembahan. Jadi pals pun gak apa-apa. Nyanyi buat Tuhan. Ingat kita ini yang bayar Tuhan, bukan siapa-siapa ya kan? Tapi latihan juga di kamar mandi. Karena pernah saya dengar seorang artis yang paling mantap di Malaysia itu sejam kalau nggak salah dibayar 25 juta pada 125 juta pada waktu itu. Sampai berita saya dengar dia masih teriak-teriak di kamar mandi latihan. Sebab Tuhan baik. Kok nggak nyampe-nyampe ya. Istri saya itu kalau di rumah latihan terus saja teriak. Karena saya ngikutin lagu saya, ngikutin suara saya dia. Jangan ikutin saya, ikutin suaramu. Nanti giliran kita perang, baru ini dah. Karena kalau saudara terlalu rendah juga nyanyi di gereja, bapak itu kasihan. Waduh, wongol kata orang Batak. Itu yang kedua. Yang ketiga itu tanggung jawab Ibu Sari sebagai worship ya. Nanti di Ibu Sari tahu lah siapa yang mau diberdayakan. Kamu bikin ini deh, kamu bikin itu. Jadi Ibu Sari itu basnya aja. Itu banyak-banyaknya 15 menit. Karena waktu kita tidak banyak. Paling banyak-banyak. Terus bersaksi juga paling banyak 5 menit. Jangan bersaksi, masukin pengajaran, masukin pertemuan sekalian aja. Ya kan? Supaya kita relnya benar gitu loh. Jangan kesaksian. Nah, sekarang ini waktu kita tahu kan waktu pandemi itu gereja 1 jam. Tapi saya dengar hari-hari ini termasuk di luar negeri, termasuk di Indonesia sudah mulai berjam-jam mereka itu di Korea atau di mana itu nyanyi dulu, firman lagi, nyanyi lagi, saksian lagi, nyanyi lagi. Itu persiapan. Kita harus. Jadi makanya sebelum memasuki 2023 saya kasih ibu-ibu PR ya karena saya nggak mau kuliah ini begitu-gitu terus. Coba kira-kira begini nih. Orang yang ngelihat sepintas, wah ini Pak Berita ada something nih. Ada something wrong. Kenapa? Cuma dia bapak-bapak lu. Termasuk anak kecil juga, cewek semua. Nah, maksudnya gitu.
saya itu doa sama Tuhan, doa. Waktu saya doa itu saya nggak dijawab, kasih PR gitu ya. Makanya akhir 22 saya kasih kalian PR. Siapa yang ngerjain PR-nya? Nggak ada kan? Itu ini kerjaan PR-nya. Jadi sebelum saya kasih saudara PR, kenapa si suami itu, saudara berdalil, tapi ketika kita sudah intim dengan Tuhan nggak bisa berdalil, nggak bisa lagi dalil di sana. Jadi targetnya Tuhan adalah suami, bukan istri. Targetnya Tuhan itu suami menjadi imam, raja, nabi, dan gembala. Tapi banyak meremehkan kata-kata itu karena dia nggak ngerti. Suatu saat saudara kalau mau belajar apa sih artinya nabi di rumah tangga, apa itu gembala, apa itu arti imam, arti ini. Oh, ketika saudara tahu itu, wow, pasti saudara mengejar. Sampai di satu ayat dikatakan, suami menyelamatkan tubuh. Suami menyelamatkan istri. Ketika usia istri saya sama dengan usia mama mertua saya meninggal, malam-malam dia bangunin saya, Pak, doain saya. Kenapa? Umurnya sama dengan mama mertua saya meninggal, jadi kemungkinan dia terintimidasi. Jangan-jangan saya meninggal seperti mama saya. Malam-malam disuruh, Pak, doain saya dong. Kenapa? Kok tiba-tiba? Saya langsung ngerti. Soalnya waktu itu ada ulang tahun, saya ngerti. Oh, dia terintimidasi. Pertama saya bilang, kamu bukan setanggang. Kamu itu ambarita. Ambarita, mama bapak saya umur meninggalnya 77 tahun. Makanya saya bilang kita nanti meninggalnya umur 80 sampai 90 tahun. Lo kok berani banget ambarita? Yes. Apa yang ditabur orang tuamu itu yang kau buat. Kita bukan anak tetangga, kita anak bapak kita. Ini pohon itu lihat pasti buahnya jatuh. Kalau nggak dimakan tikus ya, si tadi dimakan tikus ya. Ini masuk prototipe. Buahnya itu seperti ayahnya, kecuali dimakan tikus. Banyak tantangan. Padahal pohonnya itu udah bagus banget, cici udah ngurus, tapi lihat hasilnya. Masih berjuang lagi apalagi. Jadi artinya apa? Apa yang ditabur orang tua itu, makanya firman Tuhan katakan, anak-anakmu akan menjadi perkasa di bumi. Keturunan kita akan perkasa di bumi. Amen. Saya bilang, kamu udah berita loh. Yang pertama, yang kedua, saya udah jadi imam loh. Saya doain dia, panjang ngomong, sehat walafiat, awet muda. Amen. Sekarang tahu ngomong apa dia sama saya? Nanti kalau Tuhan kasih 70-80 tahun, kalau sakit-sakitan gak diberkati, lu minta sekarang. Mazmur 91 harus intim. Jadi PR-nya, saya nanti kapan-kapan aja saya kasih ayatnya, PR-nya. Tapi PR-nya itu begini, pergumulanmu suami atau anak di rumah atau menantu atau cucu ya, kamu yang tahu di rumah pergumulanmu apa? Kenapa anak saya begini, kenapa ini begini? Kamu yang tahu. Tapi walaupun saya ngomong tentang suami, semua kan nggak punya suami, ada yang janda segala macam di pergumulannya kan di rumah kan, saudara yang tahu. Tapi kalau saudara mau memenangkan mereka, karena memenangkan seisi rumah itu ada 3, Tuhan, hamba Tuhan, dan istri. Amin. Katakan Tuhan. Tuhan. Hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Istri. Istri. Yang 3 ini perannya untuk memenangkan murid. Tuhan tidak mungkin salah. Sekarang tinggal 2. Apa saya yang salah atau saudara yang salah? Saya itu bergumul sama Tuhan, salah saya gimana? Saya mau perbaiki gitu loh. Tiba-tiba Tuhan kasih saya ayat. Kasih tahu sama ibu-ibu untuk memenangkan suami terutama yang belum bertobat adalah batinia. Perhiasan batinia karakter. Banyak diem. Banyak tutup mulut. Terkecuali didorong Roh Kudus ngomong. Jangan coba-coba pulang dari sini, nggak bakal bertobat saya suruh namun. Tapi ketika kau nyapu boleh, udah makan nak,
David mau ngopi enggak? Orang jangan pulang dari sini, David. Bakal bertobat ya. Saya belajar pulang dari sini, nanti saya menjaga diri saya, jangan sampai buka celah sama dia. Biasanya David itu ciri khasnya pasti ngerokok, nggak bawa apa-apa ya. Kalau bawa apa-apa enteng, terus makan aja di situ diam saya. Tapi kalau saya langsung, kamu makan tetap nggak? Ngapain saya di sini melayani? Saya nggak bisa melihat anak saya dengan baik. Jadi kalau saudara lihat begitu, itu anak kita udah kembali pelayanan, nanti sama Pak udah kembali lagi dia pelayanan. Amin. Luar biasa. Amin. Banggakan anak kita. Semua Amin. anak kita nanti bisa seperti itu. Amin. Asal Anda bisa kerjasama dengan saya, jaga mulut. Amin. Tapi pulang dari sini, Simon, ayo, bapak mama udah capek, kita pulang. Lah dia yang nggak bertobat ya, dia nggak bakal bertobat. Tapi waktu saudara tuh mulut, alamak sudah malas. Simpel, sederhana. Kalau pas ada kita dari kul misalnya, Allah, makan nak, makan lagi, enak deh, ada gula merahnya deh, agak itu agak kepo gitu. Anak kita ini besok nanya, mana mau ikut nggak? Ini nggak saya respon aja, kul di mana mak? Nggak saya respon aja, urus aja urusan. Karena tanggung jawab sudah banyak. Coba dia saya lihat pengangguran, ikut. Tapi ikutnya udah doa dulu, udah diurapi dulu, pasti ikut. Tapi saya tahu tanggung jawabnya banyak. Bikin konten, bikin ini, mendingan kamu istirahat. Mendingan kamu dapat ilham kemana nanti. Yang kedua tugasnya kita, nanti baca Amsal 31. Wanita karir. Saya belajar di situ. Dia membuat rangkap 2 pakaian keluarga, rangkap 2. Bukan yang di Eropa ya, pakai jaket 2 karena kedinginan, bukan itu. Rangkap 2 itu perlindungan dari backup dari surga. Terus saya lihat pagi-pagi buta dia bangun pagi-pagi, dia menugaskan pembersih. Kamu masak, kamu nyapu, kamu belanja, kamu jaga toko, bla 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 bla. Oh, pantasan mengganjal saya bilang. Rupanya kita tidak mencapai standarnya Tuhan. Amin. Amin. Ke depan japri saya, ayatnya saya kasih lengkap. Dari mana Pak Barita? Dari dia sudah pribadi saya. Saya buka Alkitab, saya kejar Tuhan, saya buka YouTube, saya buka semua, saya kombinasikan semua. Amin. Amin. Jadi nanti hari berikutnya saya nanti paling cuman 1 bulan itu 1 kali. Seperti ini saya akan 1 kali, kan saya borong 1 kali karena saya apa yang didapat dari pertemuan Pak Niko itu saya, kalau saudara lihat Sabtu ini ketemu dengan Pak Niko, saya tulis, mama tulis, saya tulis, mama tulis. Saya telepon teman saya tahu di mana mereka ini yang hebat. Di wadahnya Pak Niko, bukan di rayon, bukan di mana. Di wadahnya Pak Niko saya kejar orang ini gentle. Begitu mereka dengar pertemuan Pak Niko, mereka sudah mantap di sini. Maka saya minta materi ini. Jadi langsung cepat. Begitu selesai dia langsung nyampe loh. Luar biasa. Percepatannya. Jadi saya dapat materinya langsung. Luar biasa. Tapi saya tulis juga karena lagu-lagunya banyak yang dapat. Amin. Jadi nanti tugas saya cuma sekali, kita akan latihan semua. Paling saya nanti tugas saya memantau. Tadi saya luruskan, takutnya ditelan. Meluruskan. Sama kayak kemarin kita pelayanan. Ya saya sedikit ya. Pelayanan ke rumah Bu Iti, saya dibisikin salah satu keluarganya, emang pemerintah masuk surga itu gampang. Saya nggak jawab. Menurut saudara, menurut Ibu Risma gampang nggak? Hah? Susah. Kenapa susah? Susah lah masuk surga. Saudara kita bilang harus lewat rambut dibelah 7. Tidak mungkin. Justru tidak mungkin kita masuk surga, makanya Tuhan Yesus datang. Kelar. Jadi masuk surga itu susah. Ya susah. Dibilang gampang, ya gampang. Kok gampang? Yang di sebelah kanannya Tuhan Yesus baru kemarin membunuh dan merampok dia. Habis membunuh, merampok dia, masuk ke hotel bintang 7, bawa perempuan 3, berzina dia di sana, ketangkap, disalibkan, bertobat, masuk surga. Enak dong. Ternyata masuk surga itu gampang.
asal saudara hari ini mati dan disalibkan. Bagaimana kalau kita belum mati dan disalibkan? Jadi murid, pikul salib, sangkar diri, bla bla, kelihatan seperti sulit. Tidak, karena kita step by step pelan-pelan. Tapi kalau langsung ngotot memang sulit. Saya mau jawab itu sama dia. Nanti kalau ketemu dengan kau secara pribadi, ternyata pengertian dia udah salah. Mamanya ini sekarang berdua, sekarang ngelantur, mau masuk neraka dia. Loh, saya bilang percaya aja. Apa Tuhan tidak perhitungkan mamanya selama ini waktu menjadi pendosa syafaat sekarang agak ngelantur. Ngelanturnya karena usia, saya lihat teman-teman saya di kuburan. Nah, emang kenapa? Emang kenapa? Apa itu ada hubungannya dengan neraka, dengan surga? Tidak ada. Itu usia ngelantur, tapi imannya dia yang ditandai Tuhan selama ini, nanti tinggal Roh Kudus angkat dia. Makanya waktu Musa meninggal, Mikael dan iblis rebutan. Jadi nanti matinya kita rebutan malaikat terang dan gelap. Siapa yang menang? Malaikat terang. Tuhan berkati. Jadi hari minggu depan itu yang ambil dari semua, tapi sambil menusun ini sambil nanya. Iya, yang semua berkati. Ada lagu tuh di grup lagu lama. Bertindih dengan Tuhan Yesus sejak ku jumpa Tuhan Yesus. Jerat itu baik masih bergumul, baik udah sukses dia tetap ada jerat. Tertindih dengan beban berat, Dosa dunia menjerat. lalu ku datang pada Yesus. Amin ya Tuhan. Yesus sama ku jadi Saya terekam. Pernah kemarin. Kayaknya Bapak Ono dah. Sama Bapak, sama Encim, sama Pak Pawi. Itu belakangan ini, Ci. Oh iya, belakangan ini yang Ya, baru. kalau yang dulu-dulu maksudnya waktu Bapak masih hidup, saya masih di situ juga pernah melayani sama Bapak, masih di situ masih ada karyawan, tapi ya maaf agak cuek begitu gitu kan, maksudnya kayak Waduh, jangan ditanya deh. saya kan gitu kan, saya tadi diingatkan Tuhan itu, nggak tahu apa maksudnya Tuhan, mungkin dia nggak ingat, banyak yang kami layani gitu, kadang-kadang mereka udah nggak ingat, tapi kalau saya masih terekam siapa-siapa Amin. yang pernah kami kunjungin itu, bahkan kalau Tuhan nyatakan di situ mujizat apa ini, kayaknya itu biarpun udah puluhan tahun pasti kerekam itu di hati saya. Amin. Atau penolakan atau respon itu biasanya lebih cepat ini kan, jadi aku dulu masih kebayang responnya Bapak dulu seperti apa gitu ya. Malah kalau secara kedagingan ya kita kecewa gitu, maksudnya kayak malu gitu ya maksudnya kayak nggak diterima gitu. Tapi tadi saya waktu menyembah Tuhan gitu ya, saya diingatkan Tuhan tentang hal itu gitu. Terus ingatkan Tuhan, udah lama katanya maksudnya kenal sama ibu ini, tapi maksudnya gimana, mungkin kayaknya maksudnya Tuhan jangan hanya kenal lama aja ya, maksudnya ya apa yang mungkin yang kita juga rasakan ya Cik boleh rasakan, mungkin Amen. di bagian kalau dilihat dari harta mungkin saya nggak bisa niru Cik ya, jujur nggak bisa, saya yang nggak bisa niru gitu kan kalau di keadaan harta atau ini gitu. Tapi nanti boleh mungkin ya berdoa sama Tuhan apa yang Roh Kudus ya maksudnya Roh Kudus itu apa gitu kan. Terus saya diingatkan juga tadi waktu Cik tadi bilang kan saya nggak bisa tinggalkan tempat ini pun takut karena ini. Saya diingatkan Tuhan tadi itu saya waktu kami tinggal di Congkrek. Makanya saya ingat banget juga saya waktu kami Congkrek, kami pernah ke sini. Nah waktu kami di Congkrek itu, ya itu rasanya itu kayaknya kita nggak bisa kemana-mana. Karena tekanan intimidasi dari lingkungan, kalau kita pergi pasti ada yang hilang korban. Sama waktu kami di Congkrek seperti itu. Asal kami pulang pasti ada yang hilang dari lingkungan kami itu. Ya misalnya itu yang kami perlukan itu mungkin tanaman juga hilang. Ya itu yang kami perlukan juga mungkin itu pisang mau panen itu bisa dijual hilang. Itu tadi kayak diingatkan Tuhan buat saya. Udah dulu mah ya tepatnya kayak setan. Kayak tepatnya kayak setan karena waktu pernah
teman juga ada ke situ, dia katanya setiap sore ngeliat tuh setan coba memang lewat gitu, dia dapat melihat itu setiap sore. Nah jadi nggak tahu nanti seperti apa itu maknanya, tapi itu tadi yang Tuhan ingatkan sama saya, diingatkan saya waktu di Congkrek, dia ingatkan keadaan di sana begitu menekan dari lingkungan atmosfer di situ tuh, terus kayak kamu lakukan apa gitu maksudnya untuk itu gitu. Mungkin nanti Pak Marita boleh apa ya dibantu untuk apa gitu maksudnya Tuhan. Dari tahan dulu ya, tahan dulu. Lebih dalam lagi. Mazmur 91 ayat 14 dan 16. Ini tiap hari kita baca, tapi kita bahas ayat 14 dan 16. Di sini jawabannya. Seperti Pak Niko bilang, semua kembali ke Bible. Di sini semua ada jawabannya. Tergantung logos ini jadi rema enggak, terus kita lakukan enggak. Mazmur 91 ayat 14 dan 16. Semua sudah ketemu? 1, 2 ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan luputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, Aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dan aku akan luputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Perhatikan baik-baik. Orang yang intim dengan Tuhan, waktu dia dalam kesesakan, dia jawab doa. Amin. Pak Niko bilang kemarin, tidak semua yang sesak dijawab doanya. Dalam tanda petik, kenapa dia mati? Kenapa dia sesak? Apa dia tidak berdoa? Tidak dijawab. Bukan berarti kita menghakimi, tapi yang saya mau bicarakan yang tidak dijawab doanya itu adalah orang yang tidak intim. Orang yang meninggal itu berarti sudah waktunya. Begitu iman kita. Saya 2 kali sesak waktu pandemi, dua-duanya dijawab Tuhan. Makanya sampai hari saya hidup. Waktu disampaikan Pak Niko ini, tidak semua yang sesak dijawab Tuhan doanya. Hanya orang-orang yang intim. Orang hatinya melekat kepada Tuhan. Orang yang hatinya intim dan melekat kepada Tuhan, perhatikan baik-baik ini. Kalau hati kita melekat pada Tuhan dan intim dengan Dia, maka Ia akan meluputkan serta membentengi kita terhadap sakit penyakit. Katakan amin. Panah api si jahat. Katakan amin. Jerat penangkap burung. Kedahsyatan malam atau terror of the night. Penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Tuhan akan menjawab kita ketika kita berseru pada masa kesesakan. Dia akan memuliakan kita, memberikan panjang umur dengan berkat melimpah serta keselamatan. Itu yang tadi dikhawatirkan sama istri saya. Nanti saya memang ledek. Iya, nanti kalau mama umur 80 giginya udah habis gitu kan. Maksudnya dia ngomong sama saya, berhenti. Saya nggak ngerti jadi baper lu. Jadi gampang mah, nanti kalau memang kita udah ompong dua-duanya, takut salah ngomong nggak ngerti, mendingan WhatsApp aja, Pak. Ayo, pengen makan ketoprak gitu. Takutnya kan dia udah mau, nggak ngerti saya kan. Udah nenek-nenek dua-duanya kan yang ditakutkan yang ngobrol kan begitu. Nah jadi ternyata orang yang intim itu kemarin Minggu sebelum saudara bersaksi jam 3 pagi di gereja itu kebakaran rumahnya habis, orangnya ketanggang. Saya bilang kok bisa? Apa dia nggak bisa keluar? Loh, sedangkan sama lilin sumbernya. Kami nanti kalau datang ke rumah, saudara lihat mesin cuci saya ditutupin istri saya itu kena lilin. Kami nggak kena panggang kok. Kenapa? Dilindungi Tuhan. Itu habis rumahnya. Dia hanya kepanggang. Terus cerita sama saya ininya karena bisa disopotin satu-satu. Dia kepanggang semua. Oh, masa dia nggak dibangunin dia jam 3 pagi? Jam 3 pagi juga masih nggak dibangunin atau dibangun sendiri lari. Biasa kebakaran di mana-mana kecuali gedung berlantai berapa gitu kan. Jadi jawabannya di sini. Yang saya sementara nggak mikirin tambal saya itu sementara. Tapi sampai di sana nanti buka ya. Apalagi kita datang, dari mana aja? Oke, udah buka. Tapi kalau di sini saya, karena pada akhirnya nanti semakan kita tinggal. Situ kalau nggak salah itu di grup. Nanti yang Letnan Jenderal itu kan, dia bilang nanti akan hang.
Jadi duit kita nanti yang triliunan itu jadi nol nanti. Makanya di kursus saya ajarkan duitmu jangan cuma di ATM semua, taruh di bawah bantal. Kemarin kerampokan di kampung ditaruh di bawah bantal juga, kerampokan juga ya. Sehingga waktu itu terjadi, saya bilang jual semua hartamu, simpan hartamu di surga, di mana hatimu berada di situ, di mana hartamu di situ hatimu, kan begitu. Yang kasih jam amin satu orang, amin katanya. Tapi dia kan yang amin itu kan bukan orang kaya, harusnya yang kaya, yang aminkan itu orang kaya baru pas. Kalau kita nih aminkan begitu kurang pas, yang mengaminkan itu orang kaya. Oh, berarti tidak dilepas. Jadi ketika harta kita Tuhan Yesus, dan saya mau katakan ketika kita ada pelayanan di mana-mana hadirat Tuhan, malaikat bergema di sini. Amin. Sedikit lagi sebelum saudara sasa. Jadi saya itu biasanya kalau waktu di Pulau A, kadang-kadang jam 9 kalau yang nambah ngantuk saya. Kalau begini ngatasnya gampang. Saya beli peyek ke situ supaya banyak nanti minum air, beli peyek saya. Ada jualan itu, jualan tensi. Masuk dia, ngapain Pak? Saya bilang, udah mau masuk ke dalam Pak? Ini mau tensi, saya di tensi. Bagus semua. Mau ngapain? Ini berapa? Enggak dijual. Terus maksudnya apa? Ya tensi doang. Tujuannya apa? Enggak jelas kan? Enggak jual produk? Enggak ngapa-ngapain. Tapi udah di tensi. Iya, jangan macam-macam loh di sini. Saya bilang, di sini ada malaikat yang jaga. Saya bilang, iya tadi saya udah diputar-putar di depan pintu ini katanya. Iya itu malaikat, saya bilang. Dia kabur pergi. Salahnya tadi handphone sama laptop. Jadi kalau kita pergi kemana-mana waktu kita doa atau urapi gitu kan, nanti Tuhan yang jaga. Gitu. Amin. Tapi itu juga perlu step by step kita latihan, nggak langsung radikal. Enggak seperti teroris, kita pelan-pelan. Saya pasti. Yang berkati, silakan. Sudah mengatakan 2023 ini adalah tahun yang tidak mudah. Sampai dengan hari ini pandemi itu belum selesai. Jadi para pakar secara ilmiah dan semuanya memang betul tidak mudah. Tapi Pak Niko bilang kita supaya kita di tengah-tengah resepsi tetap resepsi. Kita makan-makan ya. Saya sampai hari ini resepsi itu udah ada tuh. Kemarin sudah resepsi luar biasa. Memang PPKM itu sudah dicabut. Tapi kan perang Rusia pahlawan. Stres dan gila lah menurut saya orang yang mengandalkan kekayaan. Saya yakin begitu hang ini nol. Termasuk pun istri saya akan pusing dapatnya ke rumah. Kalau saya nggak ada efeknya karena saya tidak punya rekening. Duit saya hanya oli. Sama. Jadi duit saya itu oli itu. Kalau mungkin rekeningnya begitu hang. Nangis lagi rumah kan. Begini dong ya. Nah kalau keadaan dunia ini seperti itu, bagaimana dengan kita? Makanya dikatakan, Pak Diko katakan kemarin, jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada yang lain-lain yang mungkin, kalau orang Batak bilang begini, jangan kau pegang andor-andor itu apa? Atau kayu yang matang, nanti jatuh. Atau bersandarlah kepada kayu yang pohon yang rimbun atau gini. Kapan ngomong-ngomong duduknya maju nanti ketiban itu. Oh, ini ya. Maju Pak. Oke. Maju Pak. Terima kasih. Benjok kan. Silakan kita apa yang terjadi kalau kita berharap kepada Tuhan itu berharaplah kepada Tuhan. Dengan keadaan seperti ini tidak ada cara lain selain kita berharap kepada Tuhan. Amin. Tidak ada cara lain. Coba kita baca di Yesaya 40 ayat 30 sama 31 itu. Saya 40 ayat 30 sama 31. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang baik bagai sayap dan lelah ajarku. Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Silakan. Ada kecepatan. Waktu kita tidak banyak. Monggo. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang muda nggak bakal kuat. Mungkin saudara melihat orang-orang muda itu juga orang-orang yang hebat di sekitar kita. Tapi ke depannya dia orang Twitter aja kok, PHK kok. Dia juga udah ketir-ketir, tapi saya bilang berdoa. Kalau kamu dipecat, langsung tembus UMKM, jualan telur, jangan gengsi lah. Jangan gengsi. Kalau nggak kamu yang jaga tambal ban, saya keliling jual telur, banyak telur di Gunung Sindur. Naik motor pegang telur murah, berapa ibu beli? 21, ini 20. Bangkrut dong. Kan masih untung. Karena saya lihat di 500 orang untungnya Enggak, saya lihat di Gunung 1.500. Sindur paling tidak saya tahu harga 3 di Gunung Sindur. Ada saya tahu. Di sana 21 waktu itu waktu masih 20 di sana 22, di sana 23. Tentu saya beli yang sana dong. Ada 3 macam harga di Gunung Sindur, masih bisa bermain kita. Iya. Semangat, diberikan gairah, diberikan mental baja. Ya kan? Tidak seperti yang dilihat istri saya. Papa lihat nih orang Batak nih pacaran nih mahasiswa di Tangsel, tinggal di apartemen, dua-duanya chaos. Jadi nggak berharap kepada Tuhan, mungkin dilarang orang tuanya pacaran, harusnya lari dong, kawin lari aja, pusing-pusing amat sih. Bodoh banget saya bilang jadi bunuh Iya diri. dong. Lari pergi Apa masalahnya di mana? Dilarang orang tua itu udah dewasa, udah mahasiswa kan, udah dewasa gitu dong. Atau kawin aja. Punya anak juga pasti diterima kalau orang Batak. Oh, kita lihat cucu aja kan gitu. Ya Tuhan. Yang pertama berharap kepada Tuhan, yang kedua Mazmur 37 ayat 23-24. Seseorang baca sebelum dibaca kita nyanyi. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh. Panggil saudara yang berterima Tuhan. Silakan. Mazmur 37 ayat 23. 24 sampai 24. Monggo. Tuhan menetapkan langkah-langkah kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh. Jadi kalaupun kita jatuh, bisa jadi katakan bisa jatuh. Bisa jatuh dalam hal apa? Perzinahan bisa, tapi cepat bangkit tidak akan tergeletak. Karena Tuhan menopang. Yang ketiga sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7 dan 8, silakan baca yang ketiga. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Berbahagia orang yang baca firman Tuhan. Monggo, silakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, di sini yang dikatakan Pak Nikito, bagi kita tidak ada tahun kering. Dunia boleh resesi, tapi bagi kita tetap resepsi. Amin. Oh haleluya Tuhan. Dan apa yang saya lakukan sekarang tentang rumah yang di Blok G itu pelanggaran, nggak boleh. Nggak boleh beli rumah sekarang, kredit nggak boleh. Jadi kenapa Mbak Dita beli? Nah, saya tanya waktu itu seorang hamba Tuhan, saya bilang, saya telepon dia, kalau ibu suruh ini beli, saya beli. Kalau ibu suruh stop, beli katanya. Ya dia doakan saya dong, saya berhasil kan gitu. Amin. Simple. Karena untuk ahli itu nggak boleh. Malah sekarang kita itu kalau ada mobil yang tidak efektif jual, suruh taruh duitnya di bawah bantal. Kalau terjadi gempa ambil lari beli apa gitu. Disuruhnya begitu dan itu tidak salah. Lumbung Yusuf juga ada. Tapi yang namanya kita berharap kepada Tuhan itu tidak ada musim kering. Basah terus, kalau bahasa perusahaan di tempat basah terus dia. Amin. Haleluya, haleluya. 8 Mazmur 33:18, kita dituntun Tuhan
mata Tuhan tertuju kepada kita, tapi syaratnya mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Amin. Jangan biarkan Tuhan bertepuk sebelah tangan. Kalau bahasa cinta kan dulu kita pakai kertas apa? Kertas berbunga ya. Masih ingat? Masih ada di sini tulis surat. Emang itu kok ketawa? Emang tahu? Masih. Saya. Kertas berbunga kan ujung-ujungnya kita bilang di situ jangan biarkan diriku bertepuk sebelah tangan kan begitu ya, karena kita sudah bahasa sekarang sudah bukan bahasa sekarang itu sudah bahasa sekarang jadi kita udah bilang wanti-wanti jangan biarkan ujung-ujung bertepuk sebelah tangan juga, padahal kita udah pakai rayun pulau kita, mata kita pun tertuju supaya kita bisa masuk tuntunan. Ingat tugas utama kita itu menyelesaikan mana tabung. Percayalah, semua akan ini Tuhan, semua akan diurus sama Dia. Amin. Saya kan udah sering bilang sama saudara, waktu Pak Iguna itu almarhum bapak kita di rayon dia tim penguburan, ya kan, agak ngilu sedikit deh. Kok mati 3 orang Tuhan? Cuman gitu doang. Tiba-tiba 3 orang mati Tuhan, nyari hamba Tuhan ya dia nguburin semua, capek kan, soalnya hamba Tuhan kadang-kadang untuk penguburan susah juga nyarinya, tapi kalau untuk pemberkatan banyak. Haleluya. Begitu doang, pas masang kaca inlet 30 juta nih, udah pas nyangkut begini 30 juta hancur semua. Tiba-tiba Pak Ibu masuk kamar berdoa, ada apa? Mana yang lebih gampang, urusin orang mati atau ngurusin kaca? Kata Tuhan, urusin orang mati Tuhan. Ya udah, urus orang mati, aku urus kaca, kata Tuhan. Artinya apa? Ketika kita urus pekerjaan Tuhan, rumah tangga kita tiba-tiba anak kita itu bertobat di situ. Amin. Amin. Mama, aku mau bertobat, aku mau sekolah teologi. Haleluya. Enak itu, iya kan? Suami kita, aduh saya nangis tadi menyembah sebelum hari. Iya kan? Jadi, mari kita tahu tugas. Ketika kita sudah tahu bahwa kita menghadapi resesi ini seperti ini, untuk kemunara kecil, saya mau kasih tahu sama orang kecil. Sekaligus saya ngomong ini, kemunara kecil. Amin. 2 kita ke Ungaran kecil, 2 ke Sumatera kecil. Kalau kita sudah tahu itu. Haleluya Tuhan. Mungkin saya tidak bosan-bosan sebenarnya, bukan mau kesombongan. Sebelum kita 2 ke Sumatera, kami boleh dikatakan ngambil rumah di Sapana itu gagal maning. Udah dikasih DP booking 1 juta, hilang. Tapi kenapa kita waktu pulang dari Sumatera si Rio dikejar-kejar? Ayo Rio beli rumah lah, aku udah urus bisa-bisa dikejar-kejar. Sampai gol. Amin. Haleluya Tuhan. Karena kita dari dulu kerjaan surga dan kebenaran. Amin. Jadi ketika kita sudah ngerti ini bahwa kita resepsi, berangkat ke Munara aja kita sudah menang. Amin. Jadi sekali lagi saya mau katakan sama saudara mantapkan, karena pengembalian gue suruh itu sesuai dengan tuntunan Gembala Pembina kita itu nanti bulan Februari. Mari saudara bersama itu Amin. iya dong. Amin. Jangan cuma nih ngomong, harus berani gitu loh. Jadi tadi langsung tulis di situ mantapkan. Kita ibadahnya di rumah Ibu Lia Chan. Kita akan pulang, ini sudah jam 5 dan ini kayaknya masih mendung, masih gerimis-gerimis ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video vlog kami. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe di channelnya Inong Esther Family. Salam horas teman-teman. Bye, si hello, bye. Bye. Bye.